Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf dari kelas 3 sore akan mencoba menjelaskan tentang peradaban Islam. Seperti yang kita ketahui, agama Islam sendiri dimulai sejak diwahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW sekitar 1443 tahun yang lalu. Selanjutnya, secara umum peradaban Islam dapat dibagi menjadi 3 periode besar, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Kita bahas satu persatu. Menurut sejarawan, di periode klasik ini peradaban Islam dimulai sejak fase dibagi menjadi 2 fase lagi, yaitu fase ekspansi dan integrasi dan kemajuan, dan yang satunya lagi fase disintegrasi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi yang sangat pesat. Pada masa ini, Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke daratan Eropa melalui Spanyol dari Granada dan sebagainya. Pengaruh Islam juga meluas ke Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan dan arsitektur pada masa itu juga sangat berkembang pesat di kota-kota Spanyol seperti Cordoba dan Granada. Sistem penerangan jalan dan sistem saluran air sangat baik pada masa itu. Bangunan dengan arsitektur mengagumkan juga sangat pada masa kejayaannya Islam pada saat itu ya. Ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan non-agama juga mengalami perkembangan pesat saat itu. Ini disebabkan karena peradaban Islam sendiri saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber. Mereka menghargai para ilmuwan lain meskipun berasal dari kelompok berbeda seperti Yahudi, Nasrani, Sabian, atau Majusi, agama-agama yang lain. Mereka sama-sama berkontribusi mengembangkan ilmu untuk menjadikan dunia lebih baik. Sayangnya pada fase berikutnya, yaitu pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagukan itu kerajaan dari Mongol ketika tahun 1258. Selain itu juga sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat. Kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh digantikan pemerintah otonom di berbagai kawasan. Periode selanjutnya adalah periode pertengahan. Ini bisa dibilang yaitu fase kemunduran bagi peradaban Islam, bagi kerajaan-kerajaan besar Islam. Pada fase ini sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Peradaban antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Dunia Islam terbagi 2 akhirnya. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Fase kedua adalah 3 kerajaan besar dan masa kemunduran tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan Safawi yang di Persia dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Sementara Mesir dikalahkan oleh Prancis yang saat itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa, dan kerajaan-kerajaan Barat bersatu dan mengusir Islam dari Eropa. Selanjutnya adalah periode modern sekitar tahun 1800 sampai sekarang, merupakan zaman bisa dibilang awal kebangkitan kembali dari umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban yang baru dan lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi 2 periode, yakni kebangkitan awal tahun 1800 sampai 1967-an dan kebangkitan kedua tahun 1967 sampai sekarang.
Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam secara sosial, politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat Islam. Kemudian, berkembanglah pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer.